Oke. Halo, Assalamualaikum, Share. Gimana kabar Salam, kamu? Miss. Alhamdulillah udah selesai semua, tinggal ngerjain project aja nanti. Ya ampun. Oh, kayak tugas praktek gitu. Um, iya sih, tugas praktek bisa dibilang. Bukan praktek sih, kayak disuruh kan, um, pokoknya ini tugas IPA, kimia, fisika, sama biologi, suruh bikin kayak project masing, project-project gitulah individual gitu. Kayak bikin poster Hmm. atau enggak gitu, apa bikin video gitu-gitu. Oh iya, iya. Biasanya emang kalau kurikulum merdeka gitu ya, proyek akhirnya. Enggak bang, Oh project my semua. God. Oh my God. Semangat ya. Iya, Em, Miss. Medan masih banjir. Di Di tempat saya sih udah, alhamdulillah udah enggak, tapi kayaknya sih di beberapa tempat masih banjir, Kak. Tadi hari lihat itu. Iya ya. eh, udah sepekan ya sejak yang di Sumatera Utara yang Iya, bat ya, ya ampun. Ya, begitulah ya serba-serbi akhir tahun. Akhir tahun iya. 2025 ini. Selalu akhir tahun. Oh iya. Kalau apa ya, kalau kayak apa kayak gini-gini tuh pasti ada di akhir tahun. Dan tuh bukan di sini doang loh, manapun yang itu juga. Benar sih daerah Jawa juga gitu ya. Oke, kemarin soal matematikanya mirip sama kisi-kisi. Ada yang mirip, ada yang enggak. Tapi sih kalau yang pas kisi-kisi itu mirip sih, Kak. Oke, oke. Tapi nggak ada yang jauh banget dari kisi-kisi ya? Nggak ada. Enggak jauh banget kok. Oke, aman ya, insya Allah. Insya Allah mah. Oke, karena pertemuan lalu itu jadi bilang, ini ya kesusahan materi perbandingan kan? Iya, Kak. Mm-mm. Tapi sebenarnya saya itu mikir perbandingan apa ya sebenarnya cari maksud, tapi saya ngambilnya nih ya, materi perbandingan senilai sama berbalik. Oke, wait, saya share. BTW, jadi kalau mau minum atau sambil ngemil boleh ya? Iya, Kak. Ya, daripada ini nggak fokus atau oke, wait, mana? Ini deh, ini bentar. BTW, jadi ada les lain nggak selain di Algo? Ada les kayak IELTS gitu sih, Kak, dari sekolah. Sekolah Tiap yang apa, nyediain. mereka kayak kerjasama gitu sama apa tempat lesnya gitu. Itu biasanya Sabtu sama Jumat, Kak. Hmm, ini sekolah Cherry ini sekolah ini nggak sih? Apa, Sekolah Kak? sekolah Cherry berarti bagus banget ya sampai nyediain gitu banget. Ya itu lah. Ya, good. Berarti kamu ditempatkan di sekolah yang baik ya. Oke. Iya. Mm-mm. Karena biasanya itu sekolah-sekolah itu nggak segitu detailnya gitu. Iya. IELTS loh untuk kelas 11 tuh kayak wow, Iya, makanya hari itu ikut. mantap ya, bagus sih. Oke. Jadi hari ini kita mau belajar perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sherry mungkin ingat materi ini? Iya kayaknya. Hmm, ini sebenarnya materi kelas 8. Tapi emang apa ya? Dia itu agak gimana ya? Dia itu simple, tapi karena mungkin dianggap simple jadi susah karena nggak dipahamin. Iya. Bener, oke. Kita mulai ya. Nah, jadi sebenarnya math itu dipakai itu dalam kehidupan ya. Dia nggak sekedar teori. Heeh. Jadi kayak misalnya kita warming up dulu ya, pemanasan dulu sebelum kita masuk ke materi. Misalnya ada situasi seperti ini yang pertama. Kalau orang beli es krim, nah beli lebih banyak es krim, maka uang yang dibayar itu semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Oke, jadi ini jawabannya antara dia banyak atau dikit ya, naik atau turun. Oh. Hmm. Hmm. Iya, nggak apa-apa. Banyak atau sedikit, sama aja. Nah, tapi kalau coba situasi kedua, kalau jumlah pekerja ditambah, misalnya dalam satu proyek, jumlah pekerjanya ditambah dari yang sebelumnya 2, misal jadi 5. Hmm. Nah, Hmm. terus waktu menyelesaikan proyeknya makin sebentar atau makin lama? Makin sebentar karena banyak pekerjanya. Betul. Jadi kalau tadi es krim itu naik, makin banyak. Kalau ini malah turun. Hmm. Oke. Nah, jadi terus yang ketiga, kalau kita beli banyak bensin.
jarak yang ditempuh makin jauh atau makin pendek? Banyak bensin. Saya kita ngisi Makin banyak BM. banyak. Makin banyak kan, makin jauh kan. Hmm. Oke. Nah, terus yang terakhir, kalau misalnya kita lari atau naik motor gitu ya, kecepatannya ditambah, makin cepat. Berarti waktu tempuhnya makin naik atau Makin 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 turun. Karena makin turun. makin cepat. Oke. Nah, dari sini, situasi pertama adalah kalau situasi pertama, kalau kita lebih banyak, beli lebih banyak, maka uangnya juga makin banyak kan? Iya. Berarti situasi pertama itu sama-sama naik. Jadi kalau kamu beli banyak, uang kamu makin banyak. Kalau beli sedikit, maka makin murah gitu ya. Hmm. Tapi situasi kedua beda nih. Kalau jumlah pekerjanya ditambah, jadi kalau dibanyakin, justru waktu penyelesaian proyeknya malah turun. Nah, jadi di sini kelihatan ya, case satu itu kalau satunya naik, berarti sisi lain juga naik. Oke, jadi kalau di kasus pertama berarti sama-sama naik. Kalau misalnya ya kita anggap di sini kayak variabel pertama, ini variabel kedua. Berarti kalau variabel satu naik, variabel dua ikut naik. Tapi kalau di Iya. case kedua, kalau variabel naik, variabel dua turun. Kalau di case ketiga, variabel pertama naik atau turun? Naik. Hmm. Lalu variabel keduanya Naik juga. benar, naik juga. Yang case terakhir, kecepatannya naik Naik. atau naik? Variabel duanya eh, Turun. turun. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan. Nah, perbandingan yang sama-sama naik, yang V1 naik, V2 naik, ini disebut perbandingan senilai. Hmm, dia senilai. Jadi kalau satunya naik, satunya juga hasilnya naik. Satunya turun, hasilnya turun. Ini perbandingan senilai. Nah, tapi kalau misalnya beda nih, yang satunya naik, lalu hasilnya turun, maka ini namanya perbandingan berbalik. Ya, berbalik nilai. Tadi kan tadi senilai. Kalau yang ini berbalik nilai. Nah, ini Hmm. pemanasan aja perkenalan. Terus kita akan coba lebih dalam lagi bahas perbandingan ini ya. Sampai sini, jadi ada yang mau ditanyain? Paham, Kak? Ya, paham ya. Ya sebenarnya math itu sebenarnya simple. Kalau kalau sudah terang ya. Iya. Kalau udah terang. Bagusnya math itu apa ya? Dia tuh bisa dipraktekkan. Jadi dulu tuh Iya. dulu tuh saya pernah SMA gitu. Terus teman saya bahas apa ya? Kayaknya logaritma, logaritma. Logaritma. Terus teman saya nanya kan, yang log-log itu kan. Terus teman saya bilang, Iya. Pak, Pak apa sih gunanya belajar ini gitu ya? Terus guru saya itu malah kayak marah gitu loh, kayak kamu kenapa nanya? Kamu nggak mau belajar bahasa translate-nya kayak gitu? Nah, harusnya kan ini ya bisa dijelaskan supaya kita tahu apa Iya. gitu. Nah, ternyata math itu kan kayak ngapain sih orang cari teori kalau nggak kepake kan ya? Iya. Jadi sebenarnya semuanya ada fungsinya. Oke. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang apa aja. Jadi yang pertama menjelaskan konsepnya dulu antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini tujuan hari kita hari ini yang pertama. Terus yang kedua, menentukan jenis perbandingan dalam suatu permasalahan. Jadi nanti kita bakal identifikasi yang mana yang perbandingan senilai sama berbalik nilai untuk tujuan kedua. Nah, tujuan ketiganya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, menyelesaikan soal. Ya, jadi ceritanya kita dapat soal dalam kehidupan ya ceritanya. Walaupun cuma dalam kertas. Oke, it's okay. Ya, emang math itu dipersiapkan untuk kita bisa pinter ya dalam menghadapi Iya. masalah. Hmm. Tapi nyatanya kita masalahnya baru jadi soal doang kita udah stres. Iya gitu ya, emang ada-ada aja. Oke, kita masuk ke pengertian perbandingan dulu. Nah, di sini pengertian perbandingan, ya pasti Cherry itu udah di luar kepala ya lah ya. Jadi perbandingan adalah cara membandingkan, ya,
kita compare ya, cara membandingkan Hmm, dua atau lebih besaran. Jadi bisa jadi nanti bisa lebih dari dua besaran yang akan dibandingkan. iya. Mm-mm. Nah, perbandingan itu dapat menunjukkan hubungan senilai atau berbalik nilai antar besaran. Ya, jadi perbandingan itu tuh kalau misalnya dilihat di sini itu tuh cuma dua hasilnya. Apakah dia akan senilai atau dia akan berbalik nilai. Nanti kita akan mendalami sebenarnya yang senilai itu maksudnya gimana sama berbalik nilai gimana. Oke, kita next. Nah, ini ya, perbandingan senilai, tadi yang seperti saya jelasin. Jadi, perbandingan senilai itu kalau terjadi dua besaran bertambah atau berkurang secara bersama-sama. Jadi, kalau misalnya ada satu yang naik, berarti yang lain juga naik. Contohnya ini ya, semakin banyak buah, semakin mahal harga, semakin banyak buku, semakin besar total harga. Oke, mungkin boleh cari kasih contoh kalau perbandingan senilai apa lagi? Hmm, Semakin banyak belajar, semakin bagus nilainya. Ya, betul. Semakin banyak latihan berarti makin jago, kayak gitu ya. Hmm, Kayak itu perbandingan senilai. Ini kalau misalnya semakin banyak minum alkohol, kesehatan semakin turun. Berarti itu yang nggak senilai, ya berbalik ya, karena berbalik nilai. Ha. nggak sama, bukannya tambah sehat gitu ya. Iya. Oke, berarti udah paham ya definisinya. Kemudian, nah ciri-ciri ya, ciri-ciri. Jadi kalau ciri-ciri dalam matematika itu bukan ciri fisik ya, Hmm, tapi dia ini bahasa math, tetap bahasa matematis. Oke, jadi contohnya gini ya, A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Oke, saya coret di sini ya. Jadi misalnya tadi Cherry bilang misalnya semakin belajar semakin pinter Iya. kan. Misal ya, saya buat soal. Misalnya si kalau Cherry misalnya belajar 2 jam, kalau Cherry belajar 2 jam, maka nilainya itu bertambah misalnya menjadi 80 kalau 2 jam. Kalau 2 jam Cherry belajar dalam sehari, nilai Cherry rata-rata 80 misal. Hmm, Terus ditanya deh, terus kalau 4 jam, nah berarti berapa nih? Nilai Cherry kira-kira dapat berapa? Misalnya ya, misalnya ada nilai hmm, 100 di atas lah ya, misalnya. Nah, kita pakai rumus pecahan A1 per B1. Ya, jadi ini yang case pertama berarti A1, ini B1, ini A2, ini B2. Berarti yang dicari B2 ya. iya. Yang dicari B2. Nah, jadi perbandingan senilai itu kenapa dia pakai pecahan? Jadi nanti kalau misalnya kita ketemu berbandingan berbalik itu dia nanti pakai perkalian. Terus saya telusuri kan, kenapa beda gitu rumusnya? Karena memang kalau perbandingan senilai itu kita itu mencari satuannya itu berapa. Jadi kita tuh mencari satuan, misalnya kayak gini, 2 jam 80. Berarti kita tuh bisa identifikasi 1 jam cari belajar itu nilainya dapat 40. Iya. Mm-mm. Jadi, jadi kalau perbandingan nilai itu mencari nilai dari satu variabel, dari satu apa ya? Dari satu buah, satu benda atau 1 jam. Makanya dia pakai pembagian. Hmm. Mm-mm. Contohnya kayak gini juga, misalnya kayak contoh sederhana, kalau 15.000 itu harga untuk 3 apel, berarti harga satu apel berapa? 5. 5. Cara carinya adalah pecahan kan? 15.000 Iya. dibagi 3. Nah, kalau ditambah satu kasus, kayak contoh yang pertama tadi, misalnya 15.000 dapat 3 apel. Nah, kalau misalnya misalnya 10.000 dapat berapa apel? Nah, berarti jadi tinggal kasih mat sama dengan terus 10.000 per X yang ditanya. Oh. Jadi kan sebenarnya
gini, sebenarnya dia tuh dari satu case aja, dari satu kasus. Nah, cuma karena ini adalah perbandingan, ya kan? Jadi kita Hmm. kasih sama dengan. Karena kita mau bandingkan antara Hmm. satu logika dengan logika yang lain. Iya. Gitu. Jadi ketahuan kan nanti berapa nih X-nya. Ya, jadi nanti Hmm. jadi tinggal hitung aja pakai math kayak biasa. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu tentang konsepnya? Nggak ada, Kak. Oke, kita coba ya. Ini hapus dulu. Oke. Ternyata dia langsung saya kasih soal aja ya, cari ya saya tulis. Hmm. Misalnya, hmm, perbandingan senilai ya. Kayak tadi, soalnya Cherry deh. Yang soal Cherry tadi. Yang kalau misalnya belajar 2 jam, dapat 80, belajar 4 jam tuh dapat berapa? Pakai rumus Oh, ini ya. 4 jam. Apa berarti? 2/8 sama dengan 4 per X. X. Tiga, dua, X sama dengan 1, 2, 12, 6. Jadi udah dapat. Kalau 4, benar, berarti 160. Mm-mm. Oh, oke. Iya benar. Eh, 8 kali 4 32. Oh iya, benar 160. Good, good, 160. Jadi kalau misalnya 4 jam Cherry belajar, nilai Cherry itu di atas rata-rata ya, 160. Iya, makanya kok kayaknya kayak 160 ya. Kayaknya di atas rata-rata gitu. Mm-mm. Iya, tapi ini ya, apa? Ini kan cuma bahasa math ya. Tapi kan kalau dalam Hmm, kehidupan banyak faktor lain gitu. iya. Tapi bisa jadi loh, jadi terapin beneran kayak analisis sendirinya gitu kan. Kayaknya kalau saya 2 jam belajar math bisa naik segini. Ya, atau berbandingkan sama temannya Cherry misal. Tapi enggak ya, di matematika itu bagusnya kita tidak membandingkan dengan orang lain. Karena variabelnya beda gitu ya. Kita bandingannya sama diri sendiri. Oke. Nah, mungkin satu soal lagi ya. Kalau misalnya, misalnya ya, misalnya sebuah pakaian gitu ya. Sebuah pakaian itu kering dalam waktu 3 jam. Nah, kalau misalnya 5 pakaian itu keringnya berapa jam? Oke, atau Apakah ini bisa dibilang perbandingan senilai Cherry atau enggak? satu pakaian 3 jam. Kalau 5 pakaian berapa jam? Ini perbandingan senilai enggak? Iya nggak sih, karena kan makin banyak itunya, jamnya yang dipakai. Enggak dong, kan orang kalau menjemur itu sama aja durasinya, kecuali beda ketebalan baju. Ya Oh enggak sih? iya ya. Heeh. Jadi dia berarti dia masuk ke berbalik nanti. Dia beda ini berarti rumusnya. Oh, Mm-mm. Jadi memang apa ya, ngeri-ngeri kayak simple sih, cuma harus fokus gitu ya. Oke, kita coba ke berbalik nilai ya, biar kentara perbedaannya. oke. Hmm. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, bagaimana tadi cari belajar bahwa perbandingan berbalik nilai itu terjadi jika satu besaran naik, nah besaran lainnya turun. Ya, jadi kalau satunya naik, satunya turun. Jadi dia tidak sama-sama tidak bareng ya, tidak Iya. sinkron. Nah, contohnya ini ya, semakin banyak pekerja, semakin cepat Oh, pekerjaan selesai.
Hmm. Mm-mm. Berarti waktunya semakin sedikit ya, waktu Iya, pengerjaan. Hmm. Atau semakin banyak kendaraan, semakin lambat lambat. perjalanan. Hmm. Cherry bisa kasih contoh lain? Hmm, semakin banyak menonton, semakin kurang waktu untuk belajar. Semakin banyak menonton, maka semakin banyak Semakin waktu kurang waktu untuk untuk belajar. belajar. Oke, boleh. Tapi ini terlalu sama nggak sih besarannya sama-sama waktu? Oh, Jadi semakin banyak menonton, hmm. tapi bisa sih, bisa. Mm. Bisa berarti Oh, sama-sama ini tentang nih. waktu. Semakin banyak nonton, semakin kurang data. Oh iya, benar. Nah, itu pas banget tuh. Eh, data selulernya ya. Iya. Iya, benar. Atau kayak semakin semakin banyak yang kamu tonton. Kalau gini, kalau soalnya adalah semakin banyak film yang kamu tonton, maka banyak uang yang harus dikeluarkan. Oh, berarti itu berkurang karena kan uangnya berkurang kan kalau banyak dikeluarin. Berarti itu senilai atau berbalik. Makin banyak. Kayak misalnya dia ke bioskop kan, semakin banyak film yang ditonton, maka makin banyak pengeluaran. Itu berbalik. Alasannya, Karena kalau misalnya banyak nonton berarti kita uangnya makin kurang, makin berkurang karena banyak pengeluaran. ya, bener ya. Iya, Walaupun bahasanya kayak jadi semakin banyak ya. iya. Kayak ini juga kan, kayak semakin banyak pekerja semakin cepat. Seolah-olah kayak berarti bagus dong, gitu kan ya. Mm-mm. Tapi intinya ini berbalik gitu ya. Iya. Dia mengurangi satu besaran. Oke, nice. Mm-mm. Kita langsung ke rumus. Nah, ciri-cirinya atau bahasa matematiknya, sorry, dari berbalik nilai adalah, jadi kalau perubahan satu besaran menyebabkan perubahan berlawanan. Ya, jadi hasilnya berlawanan dari besaran awal. Nah, Mm. rumusnya itu perkalian. Ya, jadi eh, case yang pertama itu dikali, kemudian sama dengan case yang kedua, gitu ya. Jadi kayak tadi kan, jadi kalau tadi perbandingan senilai itu kita cari nilai satu besaran, kayak tadi satu apel berapa harganya gitu, empat buku berapa harganya. Tapi kalau perbandingan nilai itu kita cari totalnya, kita cari total. Contohnya kayak tadi, misalnya ada pekerja gitu kan, orang rumah kerja misalnya. Kalau misalnya tiga orang kerjanya bisa 5 hari, gitu ya. Berarti berapa kalau misalnya 4 orang? Nah, kalau misalnya 4 orang, jadinya berapa hari? 4 X 15. 15 bagi 4 ya berarti. Hmm. Tiga 3,75. 3,75. Oke, berarti sekitar 3 hari, terus berapa jam gitu ya? Iya. Bisa dikonversi nanti. Ya, jadi Hmm. kenapa dia itu tidak pakai pembagian sebagaimana sebagaimana pecahan perbandingan senilai? Karena kita mau tahu total. Jadi kalau 4 orang bekerja itu berapa hari? Jadi total dari pekerjaan. Jadi tidak bisa mencari berapa per hari nih. Ya, dia fungsinya bukan itu. Dia mencarinya adalah akumulasi dari orang-orang ini kalau bekerja. Ya, jadi perbandingan berbalik nilai ini fungsinya beda sama yang senilai tadi ya. Hmm, oke. Oke. Mungkin sampai sini dulu. Jadi ada yang mau ditanya? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Iya.
Oke, kalau misalnya sudah, kita akan masuk kepada realita kehidupan ya, contoh soal. Oke, tapi ini kayaknya masih ada tips-tips deh. Oke, nah, tips menentukan jenis perbandingan ya untuk menguatkan ya. Jadi pertama, perhatikan arah perubahan kedua besaran. Ya, jadi biasa soal-soal itu memang mengecoh ya, seolah-olah sama-sama naik atau beda. Jadi perhatikan arahnya, kemudian gunakan logika searah. Berarti kalau searah itu senilai. Jadi Iya. kalau misalnya naik, naik, turun, turun. Oke. Dan gunakan rumus yang sesuai untuk menyelesaikan soal. Oke, berarti jangan kebalik ya. Rumus. Hmm, Biasa tuh kalau kita mau ulangan, itu rumus itu kayak jadi takut. iya, Kayak ini rumusnya tadi pakai kali T nggak ya? Biasa kalau saya fisika gitu ya, kayak pakai rumusnya. sama Nggak. semua soalnya. Iya, betul. Nggak tahu Kayak ini bedain yang mana. kayak kurang kuadratnya nggak ya gitu-gitu. Iya. Bener. Ya, jadi untungnya untuk perbandingan simple ya, hanya senilai itu bentuknya pecahan sama dengan pecahan. Kalau berbalik nilai itu perkalian sama dengan perkalian. Iya. Oke, kita oke, ini kamu mesti sudah tahu ya. Oke, kita berlatih. Nah, pertama kita berlatih untuk identifikasi dulu. Tentukan apakah dia senilai atau berbalik nilai. Yang pertama harga dan jumlah barang. Senilai atau berbalik nilai? Senilai. Oke, benar. Yang kedua, eh Berbalik nilai. mm-mm. Ketiga, Atau dalam waktu tempuh. Makin cepat, makin lambat. Makin kurang. Berarti berbalik nilai. oke, yang terakhir, Aku sama orang yang bisa duduk. Senilai. oke, good. Iya. Ya, jadi ilmuwan matematika itu memikirkan kan ya. Jadi kalau ngelihat orang kayak ini kok tambah banyak gitu. Masya Allah banget ya ilmuwan-ilmuwan ini. Oke, selanjutnya ya kita masuk ke soal ya. Harga 5 donat 25.000. Yang berapa harga 12 donat? Oke, tentukan dulu ya, Dua, senilai atau enggak senilai baru ya. kerjain. Biar enggak Dua terkecoh aja. lima. Kalau 12. Plus. Max. 4, 5. Betul. 5. 5. 40. Yang nomor 5. 40.000. Oke, 40.000. Jadi boleh coret-coret di layar? Oh, Heeh. oh iya kan. Oke. 10 hari. Dan orang. Berbalik ya berarti. 12 kali 18. 9. X. 9X plus 2, 3, 8. Iya benar. 10. Plus 10 terus 9 dipindah berarti plus. Tadi nomor 5 Ciari dapat 40. Kayak tadi hari salah hitung deh kan perkaliannya itu bentar. Oh iya.
ada yang 40. Ini 40.000. Oh, ini. Terus. Oh iya kan dua. Apa satu? 0, 10, 3. 240. Berarti 60 ya harusnya. Benar 60. Iya, 60.000. Oke, mungkin sedikit ini ya tambahan untuk Cherry. Jadi kalau soal senilai kan kita bisa cari dari harga satuan ya. Iya. Sebenarnya kalau kita nggak pakai rumus tadi itu bisa nih jalan pintasnya. Jadi kalau 5 donat 25.000, kita bisa kerjain langsung kan kayak 25.000 dulu dibagi 5. Nah, jadinya kan berarti 5.000 ya per donat. Nah, habis Iya. itu langsung kali 12. Jadi langsung 60.000. Berarti 60 gitu. Karena ini tadi 25.000 ya. Karena kita tahu nih satu donatnya berarti eh ini 5.000. Oke. Ya, jadi untuk pecahan senilai kamu bisa langsung aja sebenarnya nggak usah terlalu terpaku. Tapi ujung-ujungnya sama gitu. Oke. Lanjut share. Hmm, 10, 3. Oh, berapa? Jadi 9 orang. Oh, 23,3. 23,3. Oke, kita 12 kali 18. Oke, saya cek dari perkaliannya ya. 6 kali 2, 16. Itu 6 ya? Iya. Kamu dapat berapa? Oh, tulisannya kayak 0, jadi, oh, sorry. Oh, kamu salah baca tulisan sendiri. Iya. Iya, iya, Oh. iya, iya. Ya itu juga yang bikin, karena kalau buru-buru ngerjain soal gitu kan ya. Ya Iya. jadi santai aja, santai aja. Oke. 36. Berarti ini 24. 24. Hmm. Pas. Hmm. Coba ya, 24 kali 9. Oke, ya. Bener ya. Wow. Jadi kalau 9 orang kerja 24 hari ya, hampir sebulan. Iya, berkurang Mm-mm. orang pekerjanya. Orang pekerjanya. Ini bisa banget untuk ngitung-ngitungan kalau Cherry punya karyawan ya. Iya, Benar banget. Tapi kadang orang nggak pikirin ini sih. Karena iya math sih. cuma teori kan, setahu kita. Hmm. Oke, good. Sampai sini. Mungkin catatan kecil berarti di soal ini adalah yang pertama tadi Cherry, yang soal nomor 5, Cherry bisa cari satuannya dulu untuk percayaan senilai. Catatan kedua adalah pelan-pelan aja dalam mengalihkan. Hmm. Hmm. Iya. Oke, sama tulisannya pelan-pelan juga ya, biar gampang dibaca. Oke, nice. Kita lanjut. Oke, 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 benar ya. Nah, ini ada soal pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Oke, coba Cherry. Masuk itu sebuah bangunan hari. Sedikit saja boleh Kak di kertas. Boleh. Hmm. 15. Next.
16, 0, 2, X, 0, C, 24 hari. 24. Oke, saya sudah tulis jawabannya. Oke, good ya. 24. Ya, jadi kalau berbanding nilai itu kita nggak bisa yang ngitung kayak berarti satu orang itu bisa kerja berapa hari ya, itu nggak bisa gitu kan ya. Iya, Eh, Emang dia itu adalah kerja kelompok, iya. hanya dia pakai perkalian. Oke. Nah, untuk soal kedua, ya ini nggak Jadi ngitung ya. dia bilang, apa, besaran bertambah. C, dua besaran bertambah, dua besaran atau berkurang bersama. C. Saling mengaruh. C. Ya, benar. Bener ya, bener, bener, bener. Bisa nih lolos CPNS. Contohnya saya gini, Kak, itu ya soal-soalnya. Enggak. Hmm. Kata mereka sih, saya nggak nyoba ya, Oh karena iya saya sih ya. memilih bekerja lebih dulu. Oke, next ya. Soal nomor 3. Sejarah 36 jam cukup meningkat 2 kali lipat. Ambil ke 2 kali lipat. Berarti di kuadrat ya, Kak? Dikali aja, dikali Oh, 2 dikali aja. 2. Mm-mm. 6, 7. X. 0, 6, 3, 6, 16, 11, 21. Hmm, 3, 6, 1. Eh, wait. 60, 6, 0, 3, 6, 18, 21. Itu 60. Tapi jadi 2. 2 dikali 3, 3, 6, 6. 6, 1, 2, 1. 0. 30, Kak. Berarti 3 jam. Apanya? 30. Waktunya 30. Kalau kan kalau misalnya 360. Coba ya. Oh, wait, enggak 3 jam, Kak. Oke, Missnya cari di mana tadi? Enggak, tadi Harry lupa ngecoret nol ya. Jadi makanya Oh, itu tiga oke, tiga oke, puluh. oke. Ini biasa terjadi. Oke, berarti catatan buat Cherry lagi ya. Berarti Cherry itu semangat banget berarti ya. Jadi cepet. Jadi kayak, udah bisa nih. Jadi pasti bener gitu ya. Pelan-pelan ya, Iya. Cherry pelan-pelan aja. Oke, bener ya, 3 jam. Nah, soal berikutnya ini agak lebih ini ya. Di Iya, atik. dalam 30 hari. 30 hari. 10.
Hmm, hmm. Hari ke-10 berarti sisa hmm, 20 pekerja berarti 15. 15. Ya, 15. SP. Ya nggak sih? Heeh. Total pekerjaan. Berapa hari? Berapa hari? Mm-mm. Harus selesaikan. Hmm, 10, 10. Oh, nggak bisa gitu berarti. 15. Hmm, 30. 10, 10, 1, 2, 3, 4, 6. Hmm, di 40 hari. 40 hari. Mendekati. Jawabannya mendekati. Dekati. Hmm. Oke, kita bedah sama-sama ya. Ini memang agak jelimet ya. Kamu tahu jelimet? Tahu, tahu. Oke. Iko tahu, itu kan istilah bahasa Jawa nggak sih? Hari kan dari Jawa, Kak, tapi pindah ke Medan. Oh gitu. Pas SMA-nya. Ikut bapak atau ibu yang Ikut Medan? papa. Papa kan kerja pindah-pindah. Jadi itu. Oh, tapi maksudnya sukunya Jawa. Iya, Kak. Lahirnya Jawa. Saya lahirnya Jawa, Kak. Jawa mana? eh Aslinya sih lahirnya di Jawa Tengah, tapi cuman di kartu kakaknya itu di Jakarta. Jadi nggak tahu lah tuh. Oke, oke, oke. Iya, saya itu orang Jawa Tengah, daerah Hmm, Purworejo. Kalau dari hmm, kalau dari Jogja itu sekitar 2 jam. iya. Mama Seri di itu Kak di Magelang. Mama Seri. Oh, ya ampun, Magelang. Berarti kita satu rumpun ya, Iya, tapi merantau. Oke. iya. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini, kan sebuah proyek dikerjakan 20 pekerja dan selesai dalam 30 hari. Nah, ini sebenarnya kan berarti si bapak itu merancang ya dengan 20 pekerja itu akan selesai 30 hari. Misalnya ada bapak-bapak ya misalnya. Nah, ini rancangan dia ya. Tapi kan ternyata di hari ke-10, nah ada 5 orang yang pindah. Iya. Eh, maka berapa hari total pekerjaan diselesaikan? Berarti dengan sisa orang yang tersisa dan dengan tugas yang tersisa, itu berapa ya kan yang harus Hmm. dikerjakan? Hmm. Oke, jadi kita pertama hitung dulu total. Total Kalau dari dulu. yang pertama ini. Jadi ini adalah idealnya ya, total perkiraannya. Hmm. Jadi total pekerjaannya. Total total pekerjaan. Nah, berarti total pekerjaan itu berarti 20 dikali 30 gitu ya. Berarti sama dengan 600 pekerja. Bukan ya, 600 itu berarti sudah total dari pekerja sama Oh iya hari. tadi kalau sedih. Mm-mm. Nah, terus yang kedua adalah hitung pekerjaan yang sudah selesai. Kan sebenarnya pada hari ke-10 ya. Pada Hmm. hari ke-10.
bekerjanya pindah ke proyek lain. Sebenarnya ini agak bias sih, kayak hari ke-10 itu dia udah selesai atau dia baru mau mulai pindah. Nah, Iya, tapi kita bisa asumsikan pada hari ke-10 karena di sini koma ya. Kita asumsikan bahwa berarti dia sudah selesai. Cuma habis itu dia pindah. Nah, berarti iya. berarti 10 hari itu udah dikerjakan sama 20 orang. Nah, jadi eh 10 hari 10 hari pertama itu ya. Nah, berarti 10 hari pertama itu 20 kali 10 200. Oh, Berarti jadi kalau misalnya sebenarnya ya, kalau misalnya ada 600 dalam tanda kutip ya, 600 pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, 10 hari pertama itu udah waktu habisin masih dua ada ratus sudah mencapai di sini, sudah sampai 200. Nah, selanjutnya adalah sisa pekerjaannya. Nah, berarti sisa pekerjaannya gampang ya, berarti 600 kurang 200. Nah, sisa pekerjaannya adalah 600 kurang 200. Berarti 400. Oh, empat Oke. ratus Mm-mm. Ya kan, jadi kan harusnya kan 600 ya dengan 20 orang. Mm-mm. Tapi ternyata pindah nih. Tapi tempat 10 hari dikerjakan dengan dua Sisa puluh orang. Oke, berarti 600 kurang 200. Nah, selanjutnya, nah di hari selanjutnya itu kan sisa tenaga kerjanya berarti tinggal 15 ya. Hmm. Tinggal 15. Oke, saya tulis di sebelahnya ya. 15. Keempat, setelah setelah pindah. Setelah pindah itu berarti kan sisa 15 pekerja. Nah, berarti waktu untuk menyelesaikannya ditanya ya, berarti 15 orang atau 15 pekerja sama dengan titik-titik atau ini X-nya ya, harinya. Hmm. Oke. Nah, sisa hari 400 per 15. Jadi kan ini tadi kita sudah dapat ya, sisa pekerjaan kan 400. Ya, Nah, terus orangnya 15. Oke, berarti sisa pekerjaannya, berarti kan ini sisa pekerjaan 400. Orangnya sisa 15. Berarti bisa langsung dibagi aja nih. 400 sebagai bagi. 15. Hmm. 80. Nah, berarti itu adalah hari yang tersisa. 400 bagi 15, 80. 400 bagi. Eh, lima Eh, belas ya, bukan 5 ya. iya, Bentar. iya. Kok jadi tambah terlalu lama ya, terlalu Eh, lama. Oke. 15. Coba 3. Berarti ini aku dari 2. Satu lagi. Kalau itu kurang 10. Koma. 2,6. 2,6 atau 26. 26. Oh iya, 26 ya. Oke. Berarti Oke, nolnya, oh benar-benar. ya, nol dari 100-nya ya. Hmm. Ya, Hmm. jadi kalau misalnya terlalu berat 400 sama 15 tadi boleh dikecilin ya pecahan itu ya. Iya. Nah, pecahan boleh sederhanakan jadi 80 dibagi 3. 26, koma berapa? Ada komanya nggak? Enggak, karena kan 15 kali 6 itu, apa, 100. Oke, coba saya coba ya. 80 dibagi Ya, 3. oke. Hmm, 10. 20 bagi 3, 6. 90 ya. Berarti ini kan koma 10.
26,666 gak sih? Iya, 26,6. Oke, bener ya, 26,66. Berarti kayak 26 hari, berapa jam gitu ya? Berapa jam? Hmm, 26,66. Kayak gitulah ya. Nah, jadi ternyata kita bulatin aja kali ya, biar enak 27 nggak apa-apa ya. Iya. Oke, kita bulatin aja jadi 27. 100. Oke, jadi ternyata eh jadi sisa sisa harinya, sisa pekerjaannya itu dikerjakan 27 hari. Nah, jadi setelah 5 orang itu pindah, 15 orang ini harus mengerjakan proyek yang sama selama 27 hari. Nah, jadi kita dapat dua waktu ya. Dapat waktu pertama, waktu masih 10 orang. Waktu masih 10 orang gitu kan ya. Sama sama 10 yang hari. Iya ya. mm, Jadi kita punya dua waktu. Yang pertama waktu masih ada 20 orang. 20 orang itu di hari 600 ke-10. Ini ya, 10 ke sama 200. 27. Oke, jadi Hmm. waktu masih ada 20 orang, dia kelarnya 10 hari. Waktu masih 20 orang. Iya, Kan? berarti 200. Harinya, harinya. Yang Oh, ini. harinya, iya ya. Iya, karena ditanyakan kan harinya tuh. Hmm. Hari total. Hari total itu berarti adalah sebelum pindah karyawan dan Sama setelah. setelah. Sebelum pindah plus setelah. Nah, ternyata sebelum pindah itu 10 hari. Mm-mm. Ini sudah jelas di soal ya, 10 hari. Iya. Cuma karena kita mau tahu setelahnya, berarti kita harus cari pekerjaannya dulu sebanyak apa. Nah, ternyata 400 kan? Nah, lalu 400 ini yang dibagi sama 15 orang yang tersisa. 15 orang. Hmm. Jadi kita dapat 27. Dapat 27. Sehingga totalnya adalah 37 hari ya. Iya. 37 hari. Nah, jadi ini bahayanya kalau karyawan tiba-tiba pindah. Nah, Iya. jadi lebih lama gitu waktunya daripada estimasi. Atau biasa juga ini kalau ada proyek-proyek, kalau ada korban kayak sakit atau Iya. meninggal. mm-mm. Makanya biasanya karyawan itu kalau sakit kayak dirayu-rayu gitu ya. Iya, karena ternyata ngaruh banget sedikit orang itu Iya. sama hasil hasil ya. Berarti ini perbandingan senilai atau nggak senilai? Hmm, nggak senilai. Iya ya, nggak senilai ya atau berbalik. Hmm. Oke. Nah, mungkin kita eh sampai sini dulu. Ada yang mau cari clear kan dari soal ini? Hmm, Kayak misalnya ini Kak, ini maksudnya gimana yang tadi ya? Gitu-gitu. paham sih, Kak. Paham ya? Oke. Hmm. Ternyata kayak kita masih bisa satu soal lagi ya. Oke. Oke. Soal lagi. Oh ya, nanti kalau misalnya udah selesai, Cherry buka itu ya, platform Algo dan kerjain soalnya ya. Iya, Kak. Oke. Waktu sebelum. Jadi soalnya adalah misalnya ya, eh, sebuah proyek. Atau kita ganti angkanya deh. Kita ganti angkanya. Oke. Kita ganti angka. Misalnya kalau ini 10 pekerja dalam 15 hari. Nah, pada hari ke-5, ya baru setengah pekerjaan, itu sudah ada 5 pekerja yang pindah. Pertanyaan sama juga pertanyaannya. Iya, sama, sama. Sama kayak tadi, cuma ganti angka aja. Oke. Hmm, 10 dalam 5 hari. 15 hari. 15. Oh, Ini di sini saya perjelas soalnya ya. Berarti kan tadi saya bilang tuh waktu soal sebelumnya tuh kayak ini prediksi ya pada hari ke-5 itu, tapi hari iya. ke-5-nya udah berakhir.
Jadi mungkin saya koreksi itu. Jadi ini hari kelima itu udah berakhir ya. Berarti sebenarnya hari keenam. Mm-mm. Hari keenam. Berarti Jadi yang tadi iya cuma. pada hari ke-6-nya gitu. Mm-mm. Oke, oke. Berarti 5 hari udah selesai. Hmm. 5 hari pertama udah selesai berarti. Nah, eh, 6 ya. Berarti lusa 6 hari pertama apa 5 hari pertama, Kak? 6 hari pertama. lima, 5 hari, 5 hari pertama. Jadi kayak hari keenam pagi-pagi gitu ya. Hari keenam Hmm. pagi-pagi pekerja ini minta pindah. Jadi mereka udah kerja 5 hari, tapi hari keenamnya pindah. Oh, I see. Oke. Mm-mm. Okay. Mm-mm. Hmm. Um, 10, 10. Dikurang. Berapa itu? 100. Hmm. Berarti 10, 5 berarti 2, 10x 100 per 20. Tadi awalnya 15 hari. Hmm. Berarti ini tambah ini. 10, tambah 10 dikali. Ditambah ya, tambah.
Jadi udah dapat? Hmm, terus 10, 10, 10 kali 10. Berarti ya 10 dikurangin 50, 100, saya 5. Karena 10 dikurangin 5 kan. 5 itu kerja. 25, Kak. Oh, dapatnya 20. Bedanya di mana ya? Oh, kan dijumlahin lagi, Kak. Oh iya, sorry, sorry. Ditambah jadi 25. Oke, benar-benar. 20 hari yang sisa Tadi 20 hari ya. kerja. Oke, nice. Oke, Iya, bisa iya. ya Cherry jadi bos ya. Bisa hitung karyawan. Oke, sampai sini ya. Waktunya udah habis. Oke, jadi hari ini tentang senilai dan berbalik nilai yang susah apa nih? Berbalik nilai. Berbalik nilai. Banding senilai. Berbanding nilai itu susah ya. Tapi kayaknya bisa kalau kamu punya banyak variasi soal. Iya. Oke, mungkin eh, selanjutnya kita kasih variasi soal ya, biar lebih Tiap terasa hari. lagi. Oke deh. Oke, jangan lupa kerjain soal di Algo ya, Cher. Iya, Miss. Oke, terima kasih banyak hari ini. Good job. Semoga proyek akhirnya lancar gitu ya. Amin. Amin. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Iya, Miss. Waalaikumsalam. Oke.